Utusan Jokowi itu bernama Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang diutus untuk bertemu Megawati. Ahok disebut sebanyak 5 kali diperintahkan Jokowi untuk bertemu Megawati dengan tujuan melobi perpanjangan 3 periode. Supaya tidak gagal paham, nonton video ini sampai tuntas. Oke, kita mulai. Politisi senior PD Perjuangan Pandana Baban mengklaim nama utusan yang ditugaskan Jokowi yaitu Ahok. Ahok menurutnya ditugaskan Jokowi untuk melobi perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Bahkan klaim Nababan, Jokowi menugaskan Ahok sebanyak 5 kali, tapi ditolak Megawati. Lanjutnya, gara-gara itu juga Jokowi marah kepada Ahok dan mendiamkannya. Itu yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi ke kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku, tidak ada aku minta-minta 3 periode. Ya kan? Tidak ada itu, kata dia ke saya. Ahok ngomong ke aku 5 kali dia disuruh ke Mega, disuruh Jokowi. Ahok tanya ibu, bagaimana kalau 3 periode? Tanya ibu, sampai cerita Ahok ke saya 5 bulan setengah tahun dia gak diomongin Jokowi. Wow, 5 kali bang? Iya, itu maka komisaris, dia komisaris utama Pertamina. 5 kali? Iya. Kau jangan nambah-nambahin kau, aku bilang, aduh bang, katanya. Ditanya, panggil lagi aku, apa katanya? Dipanggil lagi aku sama Jokowi. Omongin dulu gitu. Kalau 5 kali kan berharap banget. Ahok masih hidup loh. Ini ceritaku ini, Ahok masih hidup. Tapi Ahok emang nyampein ke ibu akhirnya bang? Sampein, ya dimarahin ibu. Dimarahin, udah hampir gak ada yang terima lagi dia. Bengkak juga dia. Ini adalah pernyataan serius, karena Pandana Baban sudah berani menyebut nama. Jadi di sisi lain, keterangan ini perlu mendapatkan penjelasan langsung dari Ahok. Karena selama ini tidak pernah Ahok mengeluarkan pernyataan soal dia sebagai utusan Jokowi. Jejak digital Ahok mengaku menjadi utusan Jokowi saya tidak temukan. Bagi saya, pengakuan Pandana Baban ini tidak boleh langsung dipercaya 100% sebelum dikonfrontir. Pertama, karena posisinya pada saat itu Ahok dan Jokowi sama-sama kader PD Perjuangan. Dan Jokowi masih menjalin komunikasi yang baik dengan Megawati. Logikanya, kalau Jokowi mau melobi, dia akan bicara langsung dengan Megawati. Karena Jokowi punya akses langsung berbicara atau bertemu dengan Megawati saat itu. Kala itu juga belum ada perpecahan antara Megawati dan Jokowi, karena kejadiannya sebelum Pilpres 2024. Kedua, karena setelah saya menonton utuh podcast Pandana Baban di channel YouTube Keadilan TV itu, ada beberapa narasi yang perlu dipertanyakan. Pertama, ketika Pandana Baban bicara soal korupsi, dia pada kesempatan itu mengkritik komitmen pemberantasan korupsi Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Yang menggelikan adalah karena Pandana Baban adalah mantan koruptor. Pandana Baban dihukum penjara selama 17 bulan atau 1 tahun 5 bulan karena menerima suap berupa travel check dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom pada tahun 2004. Kedua, Pandana Baban membandingkan Megawati dan Prabowo dalam hal berpidato. Menurutnya, masih Megawati lebih baik berpidato dibanding Prabowo. Karena katanya Megawati selalu mendiskusikan dan minta masukan apa yang akan disampaikan sebelum berpidato. Ini ketika dia menyorot pidato Prabowo di internal Gerindra yang mengeluarkan kata endasmu. Bagi saya, klaim Pandana Baban ini berlebihan. Soal Megawati lebih baik dari Prabowo soal berpidato. Karena malahan banyak pidato Megawati yang dicibir publik karena terkesan sangat kekanak-kanakan. Saya pernah pengajian kok. Alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ngene kabeh moh aku. Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Kalau saya mau mejeng kan sekarang tuh apa sih namanya? Apa namanya itu? Apa yang itu namanya yang kalau orang terus mejeng-mejeng itu apa namanya? Apa ya? Selfie. Nah, iya toh. Kalau aku mau selfie, pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. 3, karismatik. Nah,
apa nih? Pintar. Oh, aku tahu-tahu ketiban profesor aja 2. Apa nih? Doktor honoris causa 9. Masih nunggu nih 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki goro-goro apa toh yo? Terus ini salah satu pengamat apa ku namanya? Ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award. Kamu tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Ketiga, dia juga seolah-olah mengklaim orang yang paling dekat dengan Jokowi, termasuk yang meminta Jokowi agar Prabowo diberikan bintang 4. Ini bagi saya klaim kepedean Pandana Baban dan berlebihan. Karena menurut Hasan Nasbi, mantan konsultan Jokowi yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, banyak orang yang diajak bicara atau diskusi oleh Jokowi. Termasuk banyak pakar atau ahli yang diminta tanggapan atau masukan. Jadi bukan hanya satu orang atau orang-orang tertentu yang diajak Jokowi berdiskusi saat dia menjadi presiden. Bahkan biasanya Jokowi sudah lebih tahu atau paham dari teman diskusinya, karena Jokowi sudah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para pakar tadi. Jadi jika ada orang yang membanggakan diri seolah-olah hanya dia yang menjadi teman diskusi Jokowi atau seolah-olah paling berjasa memberikan masukan ke Jokowi, itu salah besar. Atau kata yang lebih tepat, terlalu kepedean dan membanggakan diri. Karena mungkin saja apa yang dibicarakan Pandana Baban, Jokowi sudah lebih tahu karena sudah berdiskusi dengan orang lain atau para pakar yang lebih pintar. Keempat, dalam podcast itu Pandana Baban terlalu memuji berlebihan Megawati. Ini saya maklumi karena dia adalah petugas partai atau anak buah Megawati. Dia mengklaim Megawati presiden paling legendaris, termasuk bahwa Megawati memiliki jasa besar kepada Prabowo, SBY, dan Jokowi. Baginya, karena peran Megawati, akhirnya Prabowo, SBY, dan Jokowi bisa menjadi presiden. Jadi menurut Pandana Baban, Prabowo, SBY, dan Jokowi harus berterima kasih dan membalas budi Megawati. Mengcounter pernyataan Pandana Baban ini, saya merujuk kepada pernyataan Sujiwo Tejo saat mematahkan pernyataan Prof. Ikrar di LSI yang mirip, yaitu mengungkit utang budi dan jasa Megawati kepada Jokowi. Menurut Sujiwo Tejo, seseorang bisa sukses itu karena juga dirinya sendiri, karena keuletan dan kualitas diri. Karena jika tanpa itu tidak mungkin sukses walaupun sudah dibantu orang lain. Dia mencontohkan, PD Perjuangan belum tentu menang di Solo kalau bukan Jokowi menjadi calonnya, atau belum tentu menang di Pilpres kalau bukan Jokowi calonnya. Jadi sama-sama memiliki utang budi. Tapi bagi orang lain yang selalu mengungkit hutang budi, menurut Sujiwo Tejo, itu yang menjadi persoalan. Karena bagi orang yang ditagih hutang budi itu, dia akan berpikir mulai melawan dan membuktikan diri kalau selalu diungkit-ungkit balas budi atau hutang jasa. Kembali ke soal Ahok sebagai utusan. Jadi menurut saya, pernyataan Pandana Baban itu wajib kita pertanyakan atau wajib kita ragukan kebenarannya. Karena melihat dari narasinya dan track record Pandana Baban yang juga sebagai petugas partai, mantan koruptor, dan selalu mengklaim paling berjasa memberikan nasihat kepada Jokowi. Selain itu, Puan Maharani sendiri sudah membantah soal itu, bahwa Jokowi menurutnya tidak pernah mengutus orang untuk meminta perpanjangan 3 periode ke Megawati. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak pernah, setahu saya nggak pernah. Jokowi sendiri sudah pernah memberikan pernyataan langsung bahwa dia tidak pernah ingin menjabat 3 periode. Bahkan dia marah dan menyebut orang-orang yang ingin dia menjabat 3 periode berniat menjerumuskan dia ke dalam jurang. Termasuk pernyataan terbaru Jokowi soal ini, dia bahkan meminta tanyakan langsung ke Megawati atau Puan Maharani dan menyebut narasi tersebut adalah framing jahat. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega atau tanyakan saja ke Mbak Puan atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus, nggak pernah ada.
Ya, jangan menjadi framing jahat seperti itu. Nggak baik. Bagi saya, satu-satunya hal yang bisa membuktikan kebenaran pernyataan itu adalah klarifikasi dari Ahok. Karena jelas-jelas nama Ahok yang disebut Pandana Baban. Sebelum itu saya 100% tidak percaya pernyataan Pandana Baban itu. Karena pertama, sudah ada pernyataan tegas dari Puan Maharani dan juga Jokowi. Kalau ditanya, saya lebih percaya siapa antara Pandana Baban, Puan dan Jokowi. Tentu saya lebih percaya Puan dan Jokowi. Apalagi rekam jejak narasi Pandana Baban memang selalu membangun framing untuk menyerang Jokowi. Pandana Baban ini masuk dalam kubu Hasto Kristianto bersama Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu, dan Guntur Romli CS. Narasi mereka sama, tujuannya untuk menyerang Jokowi. Sedangkan kubu Puan Maharani sebaliknya, tidak pernah menyerang Jokowi dan lebih bijak dan santun dalam mengeluarkan narasi. Termasuk kubu Puan tidak memainkan narasi fitnah atau framing untuk menyerang lawan politik. Hal itu juga yang memperlihatkan pernyataan Puan sering berlawanan dengan narasi yang dibangun kubu Hasto CS ini. Jadi bagi saya, sekali lagi, framing Pandana Baban ini tidak bisa dipercaya. Salam kontra narasi.